Halo semuanya, di balik gemerlapnya laboratorium modern, pernah kepikiran gak sih kalau ada sebuah misteri kuno yang tersembunyi? Nah, kali ini kita bakal coba lacak jejak seorang alkemis legendaris yang bisa jadi adalah bapak kimia yang selama ini kita lupakan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Siapa sih sebenarnya bapak kimia modern itu? Mungkin di kepala Anda udah ada beberapa nama nih. Tapi gimana kalau jawaban yang sebenarnya itu justru tersembunyi jauh di masa lalu dalam sebuah kisah yang jauh lebih rumit dan jujur aja lebih keren. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Jabir Ibnu Hayyan, atau kalau di barat dia lebih dikenal sebagai Jaber. Dia ini bukan orang sembarangan loh, dia seorang polimatik, jenius yang jago di banyak bidang, dan karyanya itu jadi kayak jembatan penting banget yang menghubungkan alkimia kuno yang penuh mistis dengan ilmu kimia modern yang kita kenal sekarang yang basisnya eksperimen. Nah, biar kita paham seberapa besar pengaruhnya, kita harus time travel dulu nih ke zamannya. Jabir itu hidup di puncak-puncaknya zaman keemasan Islam. Ini periode di mana kekhalifahan Abbasiyah jadi pusatnya ilmu pengetahuan, filsafat, dan inovasi dunia. Jadi dia nggak kerja sendirian di pojokan. Justru dia ada di jantungnya revolusi intelektual. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih kontribusi dia? Jabil ini bisa dibilang memicu sebuah revolusi. Dia yang membawa ilmu pengetahuan keluar dari sekedar ngobrolin filsafat doang dan menaruhnya dengan kokoh di atas meja laboratorium. Ini dia perubahan paling dasarnya. Sebelum Jabir, alkimia itu lebih banyak soal filsafat, soal spiritual, soal nyari cara mengubah logam jadi emas. Nah, Jabir datang dan bilang, tunggu dulu, pengetahuan sejati itu datangnya dari mencoba, dari eksperimen. Dia mengubah pertanyaan dari yang tadinya kenapa, jadi gimana caranya. Dan itu dilakuin dengan cara yang super praktis. Pendekatannya yang super praktis ini kelihatan banget di sini. Dia itu nggak cuma berteori, tapi dia juga menciptakan dan menyempurnakan alat. Dia ambil alembik, alat distilasi yang udah ada, terus dia bikin jadi jauh lebih efisien. Proses yang kita lihat di layar ini, dipanaskan, jadi uap, didinginkan, terus jadi cairan murni lagi. Ini jadi teknik dasar buat memurnikan apa aja, mulai dari parfum sampai bahan kimia. Dan itu semua berkat inovasinya. Dan coba lihat deh, skala penemuannya. Ini bukan main-main ya, kita ngomongin soal asam-asam paling fundamental, kayak asam nitrat dan sulfat, yang jadi tulang punggung industri kimia. Dia bahkan nemuin aqua regia, yang artinya air raja, satu-satunya cairan yang bisa melarutkan emas. Dari kristalisasi sampai metalurgi, kontribusinya tuh luas banget. Nah, kutipan ini, ini benar-benar merangkum seluruh filosofinya. Ini kayak sebuah deklarasi, sebuah manifesto untuk metode ilmiah. Lakukan kerja praktek, lakukan eksperimen, uji ide-ide kamu, jangan cuma berandai-andai. Pesan ini terus bergema ratusan tahun dan jadi inti dari semua kemajuan sains. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, karena disinilah ceritanya jadi agak misterius. Kontribusi Jabir ini kan besar banget ya. Mungkin terlalu besar untuk dikerjakan satu orang saja. Lebih dari 3.000 karya. 3.000. Coba bayangin sebanyak apa itu. Isinya macam-macam, mulai dari kimia, filsafat, kedokteran, sampai astronomi. Seluruh kumpulan tulisan ini dikenal sebagai korpus Jabirian. Nah, ini pertanyaan yang bikin para sejarawan pusing. Apakah Jabir ini seorang jenius yang super produktif? Atau jangan-jangan Jabir ini sebenarnya bukan nama satu orang, tapi nama sebuah aliran atau sekolah pemikiran? Jadi banyak murid yang menerbitkan karya, mereka pakai nama sang guru sebagai bentuk penghormatan. Mana yang benar ya? Ngomong-ngomong, ada fakta seru nih. Beberapa tulisannya Jabir itu kan penuh kode dan simbol-simbol yang susah banget dipahami. Saking susahnya, ada teori yang bilang kalau kata dalam bahasa Inggris gibberish, yang artinya omong kosong atau tulisan ngawur, itu asalnya dari nama latinnya, Jaber. Ini nunjukin betapa misteriusnya karya dia buat orang-orang di luar lingkarannya saat itu. Misteri ini makin dalam lagi waktu kita lompat beberapa abad ke depan, ke Eropa. Nah, disinilah teka-teki soal identitas yang sebenarnya dimulai. Jadi, karya-karya Jabir ini diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin. Proses ini penting banget soalnya ini membuka wawasan baru buat para alkemus di Eropa. Nama Jaber pun langsung jadi identik dengan ahli paling jago di bidang alkimia. Tapi, tiba-tiba ada yang aneh.
muncul serangkaian tulisan baru di Eropa yang penulisnya juga ngaku-ngaku namanya Jiber. Bedanya, tulisan-tulisan ini jauh lebih jelas, lebih praktis, dan ditulis dalam bahasa Latin. Para sejarawan sekarang menyebut penulis misterius ini pseudo-Jiber, alias Giber yang palsu. Biar nggak bingung, coba kita bedain ya. Di satu sisi kita punya Jabir ibn Hayyan, si Geber asli dari abad ke-8. Lokasinya di dunia Islam dan dia menulis dalam bahasa Arab. Di sisi lain kita punya Pseudo Geber yang muncul 500 tahun kemudian di Eropa dan menulis dalam bahasa Latin. Namanya sama, tapi mereka adalah dua sosok yang sangat berbeda, dipisahkan oleh waktu, tempat, dan bahasa. Jadi, setelah semua kebingungan ini, kesimpulannya apa dong? Apa sih warisan sejati mereka? Pada akhirnya, mungkin nggak begitu penting lagi siapa yang nulis apa. Nama Geber, entah itu yang asli atau yang samaran, udah jadi simbol dari sebuah ide yang mengubah dunia. Bahwa pengetahuan itu harus dibangun di atas bukti dan eksperimen. Ide inilah yang jadi pendorong utama perubahan dari alkimia ke kimia. Dan warisan itu bisa kita lihat di mana-mana sekarang. Teknik distilasi yang disempurnakan Jaber jadi dasar penyulingan minyak bumi. Metode kristalisasinya penting banget buat dunia farmasi. Penemuan asam-asamnya mendorong ilmu material. Dan yang paling penting, desakannya untuk melakukan eksperimen yang sistematis itu adalah pondasi dari metode ilmiah modern yang kita pakai sampai hari ini. Terus dampaknya gimana? Wah, luar biasa besar. Coba lihat grafik ini. Industri kimia global itu bukan lagi cuma sekedar industri biasa. Ini udah jadi mesin ekonomi yang nilainya triliunan dolar dan angkanya terus meroket. Semua ini pada dasarnya dibangun di atas prinsip-prinsip yang dirintis oleh pemikir-pemikir hebat, seperti Jabir ibn Hayyan, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Gila ya. Kisah Jabir dengan semua misteri dan kerumitannya jadi pengingat buat kita kalau sejarah ilmu pengetahuan itu nggak pernah lurus-lurus aja. Sejarah itu penuh dengan tokoh-tokoh yang terlupakan dan ide-ide yang mengalir melintasi budaya dengan cara yang gak terduga. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, berapa banyak lagi sih tokoh-tokoh hebat pendiri ilmu pengetahuan yang masih menunggu untuk kita temukan kembali di lembaran-lembaran sejarah?